Hadirlah di tempat ini Bapa, di tengah-tengah kami, terlebih hadirlah di dalam hati kami masing-masing, agar apa yang kami renungkan pada pagi hari ini boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami pulang tidak hanya berhenti kami merenungkan firman Tuhan, tetapi kami boleh melakukannya di dalam ibadah kami yang sesungguhnya, yaitu di dalam hidup kami sehari-hari, di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kata orang, musuh dari rutinitas itu adalah kebosanan. Betul nggih? Kurang lebih begitu ya. Musuh dari sesuatu yang rutin, kalau kita lakukan sama terus, itu bisa menimbulkan rasa bosan. Nah, saya ingin mencoba pagi ini kita melakukan sesuatu yang sedikit berbeda dari apa yang biasa rutin kita lakukan kalau doa pagi. Biasanya kan pengurus sudah mencoba tahun ini ada kesaksian dulu sebelum firman Tuhan, baru nanti ada lagi kesaksian setelah firman. Nah, saya ingin agak sedikit berbeda, kesaksiannya nanti akan kita lakukan setelah firman, tapi di dalam kelompok. Jadi sebelum kita membahas bersama-sama tentang firman Tuhan, saya ingin kita membagi kelompok 3 orang saja. 3 orang dalam satu kelompok. Nanti itu yang akan kita kelompok itu juga nanti kelompok doa. Monggo, silakan, tidak apa-apa. Berpindah tempat juga tidak apa-apa. Karena pagi hari ini kita mau semi PA. Monggo 3 orang, kalau yang memang enggak harus ya 2. Jadi kita dapat berapa kelompok ini? Baik, 7 kelompok. Kurang lebih ya? Udah. Ya, oke. Hari ini karena Jogja saja, sebenarnya yang dijadwalkan bukan saya sih, tapi karena sesuatu hal tidak bisa, kemudian karena kedekatan khusus dengan ketua KPK, terus dijujuk ya sudah. Tapi saya percaya bahwa itu semua ada maksud Tuhan di balik apa yang terjadi. Kalau Bapak Ibu minggu ini kemarin mungkin Reboan IRT ada yang sudah melakukan PA di wilayah, di dalam IRT wilayah. Tema yang dipakai apa? Sakius. Sudah? Ada yang sudah nih? Ya. Hari ini kita akan mengulang, tetapi kita akan mengulik dari sisi yang berbeda. Kita tidak boleh berhenti di satu tempat. Okay? Bacaannya masih tetap sama, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat, kita akan baca bergantian. Kita ada berapa kelompok? 7 ya. Monggo masing-masing kelompok mulai dari kelompoknya Pak Sidik ke belakang terus Ayat. Satu ayat masing-masing. Satu ayat satu kelompok bersamaan. Pak Edi. Rumah itu. Rumah itu. Kudu nulut. Dagelan kan matur. Saya memang Iya nggak apa-apa Pak, kan saya kan secara umum Sakius ini dipandang umum kok kayak orang berdosa ya. Iya kan, kayak orang berdosa. Tapi Tuhan itu menyatakan mengasihi orang ini. Keterbatasannya dia. Bisa datang ke persekutuan misalnya, atau cenderung kita pribadi
membaca. Bisa dua-duanya kan itu kan enak bisa beberapa orang itu beda secara Ya, pemahamannya dia akan mengembalikan kepada orang yang sudah pernah. Sakit itu perubahannya cepat dan singkat, dan perubahan itu kalau kita aplikasikan atau kita terapkan pada diri kita itu dengan misalkan kita sebagai sakit kita akan berubah seperti apa kan? Ya, mana tadi dikatakan apa? Yang pertama, Mbak Marta, kenapa Yesus harus menumpang ya? Menumpang di rumah Sakeus. Ya, menurut firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita baca dari awal sampai akhir ini, yang mana bahwa diketahui bahwa Sakeus adalah pemungut cukai, apalagi dia sebagai kepala pemungut cukai. Pemungut cukai pada waktu itu adalah pekerjaan yang kurang baik di mata Tuhan. Otomatis kalau kita pemungut cukai mesti ada yang nggak jujur lah, istilahnya nggak jujur pada waktu itu, sehingga orang menjadi kaya. Jadi kadang kita pemungut cukai itu kan enggak harus berlipat, ya seakan-akan memaksa lah pada waktu itu. Nah, itu dilihat dari pekerjaan ini, lalu Yesus ke kota Yeriko untuk mencari orang-orang yang seperti Sakeus. Jadi untuk merubah karakter seseorang menjadi yang baik. Contohnya seperti apa yang saya baca di ayat yang 9 tadi. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Yang dimaksud adalah Sakeus, yang mana Sakeus ini adalah pekerja yang kurang baik bagi semua orang, sehingga itu ada perubahan iman pada Sakeus. Karena perjumpaan dengan Yesus itulah ada perubahan iman, sehingga Sakeus lalu berbicara bahwa saya akan menyerahkan setengah dari harta kami untuk orang miskin. Ini ada perubahan iman di dalam kehidupan Sakeus. Demikian Mbak Marta, sebenarnya masih panjang untuk kesaksian diri pribadi juga. Terima kasih. Atur nuwun, kita diskusi yang pertanyaan pertama dulu. Ada yang punya jawaban lain? Oh, monggo Pak Sidik. Kita bertiga sudah berdiskusi, tapi dengan berdiskusi dengan singkat saja. Ya, Bapak Ibu, jawaban yang pertama itu kuncinya pada ayat 10, Bapak Ibu. Yesus itu mencari yang hilang. Ya, Sakeus adalah pemungut cukai yang dimana pada saat itu masalah cukai bukan dilarang ya, tapi cara pemungutannya ini yang tidak baik. Artinya pada waktu itu pemungut cukai itu menggunakan kepentingan atau kemauannya sendiri. Mungkin tidak ada aturan baku yang mengaturnya, sehingga pemungut cukai ini dianggapnya orang-orang yang berdosa juga karena perilaku ketika memungut cukai. Ya. Jadi intinya seperti itu jawabannya di ayat 10, seperti halnya ketika Saulus, orang yang berdosa, yang penganiaya jemaat, itu pun dijumpai Yesus ketika perjalanan ke Damsyik sampai buta dan lain sebagainya, sehingga dia akhirnya menjadi murid, menjadi Rasul Paulus yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika dia pun dalam kesesakan
hidup di dalam penjara pun dia tetap bisa menulis. Nah, ini yang jawaban yang pertama. Yang pertama jawaban kita karena Tuhan mengasihi semua manusia. Yang kedua, karena itu sudah merupakan tugas peruntusan Tuhan Yesus untuk datang menyelamatkan manusia di dalam dunia ini yang masih berdosa, atau dengan kata lain mencari domba yang hilang. Itu saja jawabannya. Ya, terima kasih. Jadi kalau boleh saya rangkum, Bapak Ibu Saudara, dari 3 kelompok tadi, yang pertama adalah ya, Yesus datang ke dunia memang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10 tadi yang disampaikan Pak Sidik itu merupakan apa? Ya, itulah misi dan visinya Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus adalah salah satu dari orang-orang yang terhilang. Kita semua yang ada di sini adalah salah banyak dari orang-orang yang terhilang. Saya nggak bisa ngitung ini berapa orang, jadi banyak saja gitu ya. Nah, jadi ya memang kata harus yang dikatakan Yesus, ya memang itu tugas. Untuk itulah Yesus datang ke dunia. Ya. Kita sepakat ya dengan jawaban yang pertama. Kita masuk dalam diskusi yang kedua. Apakah Anda haus akan Tuhan? Monggo, siapa yang mau mencoba? Yang pertama, haus akan Tuhan. Haus akan Tuhan. Iya, tentu secara prinsip iya. Gitu. Secara prinsip iya. Semua orang, semua kita pasti haus akan Tuhan. Pengen disapa oleh Tuhan. Tetapi dengan kesibukan, dengan aktivitas yang kita jalani, kadang-kadang kita terkaburkan gitu. Ada sesuatu yang menutupi. Oh, aku mau berdoa, mau rutin tiap jam 12 malam misalnya, haus untuk bertemu dengan Tuhan. Ini nyatanya hari ini sangat banyak kegiatan, terus tiba-tiba ketiduran, bangun-bangun sudah subuh, wah sudah lewat jam 12-nya. Atau juga mungkin pengennya baca Alkitab terus tiap hari, tapi karena ternyata ada kegiatan, ada ibadah, ada latihan menyanyi, ada ini, itu dan lain sebagainya, nggak sempat. Tetapi ternyata kita diberikan kesempatan seperti pagi hari ini, kita bisa mengguli firman Tuhan, kita bisa berdiskusi gitu, atau di dalam ibadah IRT. Jadi mungkin haus akan Tuhan secara pribadi, tentu iya, pengen dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata kesibukan setiap hari, kegiatan setiap hari yang jane juga membawa kita untuk dekat kepada Tuhan, tapi kadang membuat kita jauh dari Tuhan karena buat itu sebagai yang nambahin. Mana gak setuju? Oke, wow. Ada lagi yang mau? Saya sepakat ya, setuju. Ada yang mau menambahkan? Gak berani bantah. Gak berani nambahin. Hidup kan? Gampang hidup. Cuma enak. Paling enak ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya punya pertanyaan nakal. Yesus berkata bahwa akulah air hidup, betul ya? Akulah air hidup, barang siapa yang minum daripadaku tidak akan haus lagi, betul ya? Betul. Kata haus akan Tuhan itu kan sesuatu yang baik. Dan kayaknya setiap orang percaya, bukan kayaknya, setiap orang percaya harus haus akan Tuhan. Nah, sementara Yesus sendiri bilang, akulah air hidup. Barang siapa yang minum daripadaku tidak akan. Oh, Yohanes 4 ayat 14. Barang siapa yang minum air yang diberikan kepadanya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Yohanes 4 ayat 14. Saya tadi mikirnya 14 ayat 4. Balik.
Bapak Ibu Saudara, minum air dari yang diberikan, air yang diberikan Yesus, air hidup yang diberikan Yesus tidak akan menghilangkan rasa haus kita akan Tuhan. Tidak akan menghilangkan kebutuhan kita akan air hidup. Maksudnya begini, ambillah kita minum saja, minum air jasmani, air untuk kebutuhan jasmani. Saat ini kita minum, kita haus, kita minum, terpuaskan dahaga kita, betul nggak? Ya, tetapi kita masih tetap butuh air untuk besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kebutuhan kita akan air itu akan terus ada sepanjang kita hidup, betul nggak? Tetapi Yesus berkata di dalam dirinya, masih dari Yohanes 4 ayat 14 itu, di dalam dirinya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Jadi air itu akan selalu ada kapanpun kita butuh. Bapak Ibu, saya mencatat untuk bisa kita renungkan bersama nanti di dalam kehidupan kita. Ada 3 jenis haus rohani. Yang pertama adalah haus rohani dari jiwa yang kosong, jiwa yang belum bertobat. Itulah yang dialami Sakeus sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Jiwanya kosong, dia butuh air hidup. Yang kedua, rasa haus dari jiwa yang kering. Mungkin saat ini, itulah yang mungkin kita alami. Kita pernah ada di dalam momen kita bertobat, tapi kemudian kita mengalami, pernah nggak sih Bapak Ibu? Saya yakin kita pernah mengalami ada di titik ini. Kita nih ke gereja rajin, tadi disampaikan baik, ke gereja rajin. Gereja kita itu dari minggu sampai minggu tidak pernah sepi, selalu ada kegiatan. Senin Salasean, Selasa rapat, Rebu ERT, Kamis latihan nyanyi, Jumat katekisasi, Minggu doa pagi, kalau malam ada pemuda dan lain sebagainya. Latihan song leader. Terus kalau sehari bisa ada 25-26 jam. Gereja kita ya akan tetap menggunakan itu 25-26 jam. Terus, dan kita ada di situ, di dalam di antara kegiatan-kegiatan itu kita pasti ada di dalamnya. Salah 1, salah 2, salah 3 dari kita. Pasti begitu terus. Dan kadang Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, kegiatan-kegiatan itu melelahkan secara fisik maupun mental kita. Sehingga kadang kita lupa memberi minum pada diri kita. Kita lupa memberi minum pada jiwa kita. Haus, jiwa kita menjadi kering, dehidrasi, kurang minum. Nah, yang ketiga, rasa haus yang benar, rasa haus dari jiwa yang puas akan Tuhan, tetapi yang terus-menerus rindu untuk dekat dan dekat dengan Tuhan. Kita masuk dalam pertanyaan ketiga. Ternyata sudah hampir jam 6. Apakah Anda makin dikuasai firman Tuhan? Makin dikuasai firman Tuhan. Ada yang di kamera, monggo yang belum
Kalau apakah kita makin Dikuasai firman Tuhan. dikuasai firman Tuhan, bukan ya atau tidak sahabat saya, harus. Kalau ya mungkin terlalu sombong dan tidak mengucapkan ya begitu. Jadi menurut saya memang pedoman satu-satunya dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Tetapi kalau secara pribadi mengatakan apakah sudah atau ya mungkin itu saja netral gitu. Sudah terlalu. Ada lagi? Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, ini kudu tepuk tangan nih. Bahkan kalau Mbak Indah. Setuju seperti disampaikan hidup, tapi pada prinsipnya begini. Analogi kita kan kita ini selalu haus akan firman Tuhan. Oleh karena itu dalam hidup khususnya rohani kita, ya memang harus seperti Pak. Iya, ya harus. Kita memang harus. Kalau tidak ya secara otomatis pelan-pelan kering. Itu poin. Ada lagi yang mau menambahkan? Bapak Ibu, monggo Pak Thomas. Padahal sudah maju. Sudah dapat. Bapak Ibu, kalau kita tidak harus dulu, memang kita punya kekuatan apa? Makin hari kita makin mengalami sesuatu yang makin hari bukan biasa-biasa saja. Ya, kenyataan kita dalam keadaan kepepet, sapi terkira wadui nggak bisa apa-apa, dan kita mengandalkan itu. Dan tentunya kalau kita selalu mengandalkan atau rindu tadi dengan firman, itu mestinya kita terus menerus. Kalau kita katanya anak Tuhan, tapi gak ngalor gak idul, gitu. Mohon maaf nih. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan kita sebagai mengaku diri kita sebagai anak Tuhan, murid Tuhan, itu harus bertanggung jawab dengan firman. Kita mengetahui firman terus tidak melaksanakan itu juga ngapusi Tuhan. Jadi kita mesti harus apa yang sudah kita baca, kita renungkan itu kita harus dapatkan hikmat dari itu. Itu esensi daripada firman Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita dengan kita selalu makan makanan yang rohani. Jadi makanan kita kan tidak hanya roti saja. Kalau Pak Marta tadi mengatakan tentang air, tadi saya mau maju itu tentang makan. Makan kita tidak hanya makan roti, tapi juga makan firman Tuhan itu. Sehingga dengan kekuatan itu, dengan kita merekomendasikan itu, mendasarinya dengan itu tentunya kita akan menjadi kuat, dan kita juga akan menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar jadi murid-murid yang benar-benar, bukan sekedar percaya, tidak hanya sekedar apa ya, omong doang. Pakai kita, aku itu anak Tuhan, aku murid ya, tapi kan sebenarnya yang perlu kita sampaikan itu dalam keseharian kita, dalam kata-kata kita, dalam kita berperilaku itu mau mewujudkan apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kita dengan hikmat-hikmat yang luar biasa itu. Firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Monggo Pak Pradi. Jawaban saya belum, tetapi saya dalam rangka untuk belajar, berusaha. Jelas belum. Kalau setiap saat seperti itu belum, tapi saya berusaha untuk belajar. manusia Yang belum masih siapa? Lomanya Bunyo. Enggak Bu? Belum. Lagi belum? Ada yang mau ditambahkan? Aku Pak. Ya sudah saya setuju ya, memang harus ya.
kita itu harus, tapi kadang-kadang secara kemanusiaan saya juga setuju dengan Pak Pradi juga. Tidak semua orang itu kita berpikir seperti harus, tapi kadang-kadang juga orang berpikir seperti Pak Pradi, belum dan akan menuju ke sebuah keharusan. Begitu. Terima kasih Pak. Oke, matur nuwun. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Harus ya, tetapi belum. Saya ingin menambahkan satu kata lagi. Perlu. Kita perlu dikuasai firman Tuhan. Jadi harus, perlu, tetapi belum. Kenapa? Ya karena untuk menuju ke sana membutuhkan proses seumur hidup kita. Proses itu akan berhenti ya pada saat hidup kita berhenti. Saya ingin membagikan tips Bapak Ibu mengakhiri renungan dan diskusi kita pada pagi hari ini, bagaimana kita membangun kebergantungan kita kepada firman Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu pribadi untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Jadi tips yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah baca, renungkan firman Tuhan dan jangan tutup. Jangan selesai sebelum mengerti setidaknya satu hal yang baru yang bisa kita buat saru untuk hidup kita hari itu. Kemudian tips yang kedua, buatlah daftar setidaknya 3 hal yang bisa Bapak Ibu lihat dari sudut pandang Alkitabiah. 3 saja. Itu untuk melatih kita untuk bisa menanggapi hal-hal keseharian kita dan mungkin menyelesaikan masalah yang kita hadapi secara alamiah. Contoh misalnya mungkin ini, caranya adalah latih dan tanya diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Kalau misalnya ada satu masalah A atau B begitu, bagaimana Alkitab menanggapi hal itu? Mungkin kita punya masalah dalam pelayanan kita di gereja, mungkin. Atau mungkin kita punya masalah dengan keluarga kita. Kita mungkin punya masalah tentang keuangan kita. Coba kita belajar, berlatih untuk bertanya pada diri kita sendiri, kalau misalnya dengan masalah ini, apa yang harus kita katakan untuk menjawab masalah itu? Saya yakin itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara, karena saya juga membacanya dari buku. Saya mempraktekannya juga belum, masih proses, dan proses itu saya yakin tidak berhenti. Berhentinya ya nanti kalau hidupnya berhenti. Tetapi mari kita belajar bersama-sama, meneladani apa yang sudah dilakukan Sakeus yang kita baca pada pagi hari ini. Perjumpaan itu membawa perubahan, dan perubahan itu harus nyata. Perubahan itu harus dirasakan dampaknya oleh orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya terbatas pada diri kita sendiri, tetapi perubahan itu harus nyata, harus bisa dilihat oleh sekitar kita. Berarti harus bisa dirasakan. Perubahan itu harus berwujud, perubahan perilaku. Yang pertama memang perubahan pola pikir. Pikiran kita harus berubah, meneladani Yesus. Yang kedua, perubahan tutur kata. Yang ketiga tentu saja perubahan perilaku. Dan
Dan itu bisa kita lakukan kalau kita belajar. Saya dapat senggolan, cantolan dengan Koko Info. Koko Divo. Koko Info. Koko Info. Yang pertama, komitmen. Tanpa komitmen, semuanya tidak akan bisa dimulai. Yang kedua, konsisten. Terus menerus. Mungkin ada kalanya jatuh lagi, mungkin ada kalanya bosan, tapi berusaha untuk konsisten. Disiplin, bukan diselipin ya, tapi disiplin. Mungkin sama dengan konsisten, tapi disiplin ini lebih fokus lebih begitu ya, disiplin. Harus kita memaksa, mengharuskan diri kita untuk disiplin. Dan yang keempat, fokus. Komitmen, konsisten, disiplin, dan fokus. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan, dan perubahan itu harus nyata sepanjang hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, monggo masih dalam kelompok, saya memberi kesempatan untuk saling berdoa, mendoakan satu dengan yang lain. Silakan. Terima kasih Bu Marta atas pembawaan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati, di mana di sana Sakius dari orang yang tidak baik-baik saja menjadi orang yang baik di dalam pertobatannya dan mengalami perubahan di dalam setelah berjumpa dengan Yesus. Untuk selanjutnya ada pengumuman dari Pak Ketua, monggo. Ya, seperti yang saya bilang minggu yang lalu bahwa kita punya gawe bulan ke-10 dari bidang 3 dalam hal ini, dan salah satunya adalah komplement itu atau irisan itu adalah KPK. Ada 3 kegiatan KPK. Yang pertama itu kita nanti ada ibadah spesial
doa pagi bersama Pak Adi Sanyoto tanggal 31 Mei. Mohon kehadiran komunitas doa pagi. Dan yang kedua adalah kita nanti akan ke panti asuhan Bethesda di Tulungagung ya, tanggal 14 Juni kalau nggak salah. Nanti ada pengumumannya, ada flyernya. Lalu yang berikutnya kita juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung yang lainnya. Ada DKW, ada kerja bakti, ada banyak rangkaiannya, nanti ada pengumumannya. Lalu itu dalam bulan Kespel. Lalu nanti Agustus kita nanti akan outing. Komunitas doa pagi akan outing dan menginap. Ya, nanti kita akan cari tempat yang nyaman, yang dekat. Nanti semua boleh ikut, dibuka. Meskipun yang tidak rajin doa pagi juga tidak apa-apa, asal membayar. Ya, jadi ada bayar. Makanya kenapa kalau Agustus supaya bisa menabung. Ya nanti kalaupun nanti Mas aku mek 1.000 atau kurang berapa ya tidak apa-apa, ngomong saja ke saya. Ya nanti tak carikan sponsor. Ya mungkin bagi-bagi teman Bapak Ibu yang lansia yang itu yang memang tidak apa-apa. Ya ajak sebanyak mungkin, sebanyak mungkin itu enggak juga sih, jangan. Kalau bisa 100 sih targetnya ya, 100 orang. Ya. Lalu itu pengumuman yang berikutnya. Jadi nanti dalam rangka bulan keluarga, kita masuk dalam rangka bulan keluarga. Pokoknya KPK ini selalu ngintili semua. Bidangnya Pak Eko, Pak Pras ya, kita kintili terus ya, dimanapun itu. Karena apa? Sesuai dengan tema kita hari ini ya, bahwa kita menjadi Sakeus. Kita ini Sakeus yang diutus untuk kepentingan umat, untuk kepentingan gereja. Doa pagi, KPK, semuanya itu merupakan bagian dari semua gereja kita. Kita masing-masing punya misi khusus, talenta khusus, karunia khusus yang diberikan kepada kita masing-masing, dan itu untuk kepentingan umat, untuk kepentingan Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya banyak jiwa yang dimenangkan di sisa hidup kita. Itu Bapak Ibu, yang pengumuman yang berikutnya ada paduan suara ya. Nanti katanya lagunya luar biasa, lagi hits, kita akan nyanyikan itu di pelayanan berikutnya. Terus yang minggu depan itu nanti kita bersama-sama, saya berharap yang ada di sini tetap hadir minggu depan karena kita akan bersama-sama mensupport adik-adik cadi kita. Ada 25 orang yang hadir, kalau bisa sih kalau sama guru 26 ya, nanti kalau bisa sih sama guru-gurunya bisa hadir ini. Nanti bisa bersama-sama, nanti kita akan saling melayani dengan mereka, saling mensupport dengan mereka supaya mereka ketularan jiwa Sakeusnya ya, ke mereka. Itu karena generasi kita untuk di masa selanjutnya. Makanya kenapa saya tadi sempat ngomong ke Pak Bani dan Pak Kasmadi bahwa kenapa kok saya mendokumentasikan itu supaya nanti ketika nanti kita pada semua RIP semua ya bersama Kristus itu jejaknya sudah ada, jejaknya bisa digali sama mereka terus-menerus. Ada generasi iman terus jadi berkat meskipun nama kita sudah ada di tempat kita masing-masing ya, itu kita jadi berkat. Itu kenapa kok saya berusaha untuk mendokumentasikan itu dengan sebaik mungkin. Itu Bapak Ibu pengumuman. Ada tambahan dari pengurus? Enggak ya. Jadi nanti saya berharap nanti benar-benar disupport ini jadi jreng-jrengnya nanti di tahun depan pun jrengnya itu KPK ini menjadi bulan Kespel ini menjadi sesuatu yang wah gitu. Wah itu bukan artian kemelekatan kita, kebertautan kita kepada Kristus itu semakin tinggi bagi umat. Dan itu luar biasa. Oke, matur nuwun, itu saja pengumumannya. Gusti berkahi. Selamat berulang ya. Selamat berlatih. Matur nuwun, nggih. Matur nuwun pelayanannya semua Pak Dewi, semua teman-teman, Bu Marta, Bu Magda, matur nuwun nggih. Selamat berulang.